Nanang Khalid bin Sonaji Tenajar Kidul Kertasmaya Indramayu, Firman Syah Humaidi bin Humaidi Arjasari Patrol Indramayu, dan Muhammad Ni'amilah Jailani bin Abdul Qadir Jailani Panguragan Lor Panguragan Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Memahami pengecualian yang dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai istisna. Istisna secara etimologi ialah pengecualian. Sedangkan secara terminologi ialah al-ikhraju bi'ila awihda akhwatiha limakana dakhilan au munazzalan munazzalatad dakhiri fadakhalal mutasilu wal munqati'u. Mengeluarkan hukum dengan ilah atau saudaranya ilah terhadap lafaz yang masuk atau dimasuki posisi yang memasukinya. Maka hukumnya lafaz tersebut itu bisa masuk pada kalam mutasil dan munqati'. Seperti yang termaktub dalam bait Alfiyah karangannya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Malik Al-Andalusi yang berbunyi Mastasnatillah martamami yang tasib wa badana fin au kana fiin tuhib. Isba'u mata solawang si mangkoto wa antamimi fihi ibdalun waqo'. lafal yang dikecualikan dengan ilah yang itu hukumnya wajib dibaca nasab. Sedangkan ketika terletak setelahnya nafi atau syibe nafi, maka yang dipilih adalah mengikutkan i'rabnya mustasna pada mustasnan minhu di dalam kalam mutasil. Dan bacalah nasab pada kalam munqati'. Namun menurut Bani Tamim boleh dijadikan sebagai badal. Jadi lafal yang dikecualikan dengan ilah itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama, masna tatil lama tamawiyan tasib, yaitu lafal yang dikecualikan dengan ilah yang berada dalam ruang lingkup kalam tamujab, baik mutasil ataupun munqati', itu hukumnya wajib dipanasab. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan makhluk yang kafir. objek pembahasannya itu lafal iblisa. Lafal iblisa itu wajib dibaca nasab karena berupa mustasna ilah yang berada dalam kalam tamujab mutasil. Dikatakan tam karena terletak karena disebutkan mustasna minhunya yakni wawu dhamir yang kembali pada lafal malaika. Dikatakan mujab karena terletak setelah nafi, dan dikatakan mutasil karena antara mustasna yakni lafal iblisa dan mustasna minhunya yakni wawu dhamir yang kembali pada lafal malaika itu satu jenis, yaitu sama-sama malaikat, karena pada awalnya iblis itu tergolong dari malaikat. Maksud sujud di sini ialah sujud penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sujud memperhambakan diri. Karena sujud memperhambakan diri itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sang iblis enggan untuk bersujud kepada Adam karena sombong dan dengkinya. Manakala Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, "Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripadanya. Kau ciptakan saya dari api sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Dengan kesombongan demikian, maka konsekuensinya fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu terkutuk. Kemudian kategori kedua, wa ba'da nafin au kan nafiyin tuhib itsba'u matasola, yaitu lafal yang dikecualikan dengan ilah yang berada dalam ruang lingkup kalam taman fi mutasil, itu hukumnya bisa dibaca 2 versi. Bisa dinasobkan juga bisa i'rabnya diikutkan pada mustasan minhu. Namun yang lebih diunggulkan adalah mengikutkan i'rabnya pada mustasan minhu. Contoh penggalan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fa'aluhu illa qalilan minhum al-ayah. objek pembahasannya itu lafal qalilun. Qalilun merupakan lafal yang dikecualikan dengan ilah yang berada dalam ruang lingkup kalam taman fi mutasil. Dikatakan tam karena disebutkan mustasna minhunya yakni wawu dhamir yang terletak pada lafal fa'alu. Dikatakan manfi karena terletak setelahnya huruf nafi yakni ma, dan dikatakan mutasil karena antara mustasna yakni lafal qalilun dan mustasna minhunya yakni wawu dhamir yang terletak pada lafal fa'alu itu satu jenis, di mana statusnya lafal qalilun yang menjadi mustasna bi'ilah itu bisa dibaca 2 versi. Bisa dibaca qalilan dinasobkan karena menjadi istisna, bisa diucapkan qalilun karena menjadi badal dari mubdal minhunya yakni wawu dhamir yang terletak pada lafal fa'alu.
Kemudian kategori yang ketiga wangsib mangkoto wa antami min fihi ibdalun waqo, dan yaitu lafaz yang dikecualikan dengan ilah yang berada dalam ruang lingkup kalam tam manfi mungqati' itu hukumnya hanya bisa dibaca nasab, seperti firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzon. Objek pembahasan yaitu lafaz ittiba'a. Lafaz ittiba'a dibaca nasab karena berupa mustasna bi'illah yang berada dalam ruang lingkup kalam tam manfi mungqati'. Dikatakan tam karena menyebutkan mustasna minhunya yakni ilmin. Dikatakan manfi karena terletak setelah huruf nafi yakni ma, dan dikatakan mungqati' karena jenisnya mustasna yakni ittiba'a dan mustasna minhu yakni ilmin itu beda jenis. Di mana dalam kitab Warqat karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati mengatakan al-ilmu ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lama ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan ittiba'adzon yaitu atasdiqur rajih, membenarkan sesuatu yang diunggulkan. Maka dengan sebab demikian jenisnya mustasna dan mustasna minhu itu beda jenis. Namun menurut Bani Tamim boleh dijadikan sebagai badal apabila di luar teks Al-Quran. Itu pun dengan syarat amilnya berhak mengamal pada lafal yang terletak setelahnya ilah. Amilnya itu malahum berhak mengamal pada lafal ittiba'adzon. Oleh sebab demikian dijadikan badal, diucapkan malahum bihi min ilmin illa ittiba'adzon. Dengan merofakan lafaz ittiba'a yang statusnya menjadi badal dari ilmin, yang mana notabene ilmin menempati mahal rofa karena menjadi mubtada dari amilnya yaitu malahum. Sekian, terima kasih.